Baik, sebelum kita masuk ke prototype, kita mencari tahu dulu alasan kenapa kita membuat smart canteen ini. Jadi, alasan yang pertama adalah setiap kita ke food court itu dilakukan secara manual, yaitu antri manual, bayar manual, dan menunggu pun secara manual dan itu sangat lama. Jadi di sini kita melakukan analisis lebih dalam lewat WAD di M2, terus menyusun requirements di M3 dan membuat persona serta membuat skenario di M4. Jadi hasilnya adalah desain yang kami rancang untuk menjawab skenario yang di atas ini menjadi smart canteen yang sangat simple. Untuk fiturnya, kita mempunyai fitur utama yaitu daftar stand kantin, informasi antrian secara real time, menu digital, serta pemesanan online, notifikasi pesanan siap, dan informasi stok menu dan dashboard penjual. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur prototype. Di sini tampilan pertama setelah user scan barcode dan muncul halaman login. Di sini kita akan login sebagai pembeli. Setelah masuk sebagai pembeli, di sini ada nama dan juga password. Lalu kita bisa klik masuk, kemudian login berhasil. Kita bisa lanjut ke lihat menu kedai. Ini adalah tampilan di laman utama. Di sini search bar-nya dapat digunakan. Kita akan coba. Nah, ini ketika search bar-nya diklik, ada preview makanan yang telah dicari oleh user. Ini ada ayam geprek kemarin, bakso 2 hari yang lalu, dan nasi goreng 3 hari yang lalu. Di sini juga terdapat menu populer. Di sini kita bisa coba cari makanan yang diinginkan. Misalnya ayam geprek. Lalu di search dan muncul ayam geprek dari stand yang menjual ayam geprek. Di sini stand yang menjual adalah di stand 1. Lalu jika misalnya kita klik, akan muncul di halaman stand. Jadi kita bisa melihat menu-menu lain yang ada di stand tersebut. Lalu kita klik dulu kembali. Misalnya kita cari es, kita klik search. Lalu di sini muncul pilihan ada es teh dan es kelapa muda dari berbagai stand. Di sini ada stand yang menjual es teh ada dari stand 1 dan ada juga yang menjual es kelapa muda dari stand 3. Misalnya kita klik, kita kembali dulu. Misalnya kita klik ikan goreng. Nah, search. Namun untuk ikan goreng hasilnya tidak ditemukan karena tidak ada penjual yang menjual ikan goreng. Begini tampilannya, tapi di sini ada juga opsi lain. Di sini ada mungkin kamu suka ini dan ini bisa diklik. Nah, kalau misalnya kita klik, ini akan muncul menu yang direkomendasikan tadi dari stand yang menjual menu tersebut. Lalu jika klik kembali, kita akan kembali ke halaman utama. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tampilan ketika pembeli ingin memesan sebuah makanan. Jadi kita ambil contoh di sini stand 01. Misal saya ingin ayam geprek ori, kemudian ayam geprek sambal hijau, kemudian air mineral. Sini kita langsung bisa mengklik pesanan kamu. Yang awalnya pesanan kamu ini belum muncul ketika kita belum menambahkan sebuah menu. Kemudian muncul ringkasan menu dan ringkasan pesanan yang ada di sini. Kemudian di metode pembayaran di sini hanya tertera kris karena di FC baru itu sudah menerapkan cashless. Jadi langsung saja kita pencet pesan sekarang. Muncul kode pembayaran di sini. Kemudian ini tampilan ketika kita sudah berhasil membayar sebuah pesanan. Sini kita bisa nge-track pesanan kita. Nah, di sini ada terlihat estimasi selesai yaitu 25 menit lagi. Jadi ini yang dimaksud estimasi real time yang sudah disebutkan di awal tadi. Sini saya akan pertama menampilkan bagaimana jika pesanan itu dibatalkan. Muncul seperti ini, pesanan dibatalkan. Kemudian kita kembali ke beranda. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana jika pesanan itu selesai dan sudah siap untuk diambil. Di sini kita bisa melihat jika pesanan itu sudah selesai, maka
bisa diklik di bagian pesanan di sebelah beranda. Muncul pemberitahuan pesananmu sudah siap, silakan ambil di stand 01. Oke, terima kasih. Nah, ketika kita mengklik oke terima kasih, maka akan kembali ke laman beranda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bisa kita lihat di pojok kanan bawah pada beranda terdapat fitur favorit. Di sini harapan kami pembeli dapat mengetahui menu apa saja sih yang telah ia simpan sebagai menu yang mereka sukai. Seperti ini, ada dimsum mentai, ayam geprek sambal hijau. Ketika kita kembali ke beranda dan user masuk ke salah satu stand untuk melakukan pemesanan, kami menyediakan fitur riwayat. Di sini tujuannya adalah pembeli dapat melihat menu apa saja sih yang sudah atau sedang mereka pesan. Seperti ini, sedang diproses ada stand 1 dan sedang dimasak ada di stand 2. Ketika pembeli mengembalikan ke beranda lagi, kami menyediakan fitur ulasan. Fitur ulasan di sini harapan kami pembeli bisa memberikan ulasan menu kepada menu di stand yang telah mereka pesan. Ketika di rating, nah di sini untuk icon pesan lagi akan kembali ke stand yang disediakan. Lalu ketika pembeli sebelum memesan mau melihat gimana sih review dari pembeli lain, caranya kita mengetik ulasan dan kita melihat semua review. Di sini pembeli bisa melihat bagaimana sih ulasan dari pembeli-pembeli lain pada stand ini. Ketika kita kembali ke beranda, yang disebabkan oleh stand yang ada. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Baik, di sini saya akan bertindak sebagai penjual. Nah, di sini terdapat dua kondisi. Kondisi pertama ketika sudah punya akun. Nah, kondisi kedua ketika belum punya akun. Kondisi pertama ketika kita sudah punya akun, kita tinggal klik masuk. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nama kedai dan password. Nah, di sini juga ada kondisi ketika kita lupa password. Bisa langsung diklik lupa password. Nah, ketika kita lupa password, kita bisa atur ulang password dengan memasukkan alamat email yang kita gunakan untuk mendaftar. Selanjutnya, kita kirim alamat email kita. Nah, di sini kita tinggal input kode OTP yang sudah dikirim ke email kita. Kita tinggal verifikasi OTP. Nah, di sini kita bisa membuat ulang password baru yang aman untuk akun kita. Kita bisa entry password dan konfirmasi password. Selanjutnya, simpan password dan password berhasil diubah. Ketika password berhasil diubah, kita bisa kembali ke laman login dan entry ulang nama kedai serta password kita. Setelah itu kita bisa langsung masuk seperti ini. Nah, ketika login berhasil, kita bisa langsung masuk ke dashboard. Untuk dashboardnya nanti dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di kondisi kedua, ketika kita belum punya akun, kita bisa mendaftarkan akun kita. Klik di sini, kita bisa input nama kedai, nomor telepon, dan password. Lanjut, kita bisa mengulangi password yang sudah kita entry sebelumnya. Selanjutnya kita bisa klik daftar sekarang. Nah, ketika kedai sudah berhasil didaftarkan, kita bisa mulai untuk menambahkan menu pertama. Di sini bisa langsung diklik tambah menu. Nah, di sini ada opsi menambahkan foto dari kamera atau galeri. Kita coba yang dari galeri terlebih dahulu. Nah, setelah ambil foto, kita bisa entry untuk nama menu, harga, dan jumlah stok. Simpan. Ketika sudah tidak ada revisi, kita bisa langsung simpan menu dan menu berhasil ditambahkan. Selanjutnya, saya akan coba menambah menu lagi. Kita coba menggunakan kamera. Selanjutnya sama, bisa input nama menu, harga setelah jumlah stok, dan simpan menu. Nah, di sini ada dua opsi ketika kita ingin mengedit atau kita ingin membuang menu yang sudah kita input. Kalau kita ingin mengedit, kita akan kembali ke laman ini. Namun, kalau kita ingin menghapus, kita akan kembali ke menu awal tambah menu. Nah, kita coba input menu yang sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Selanjutnya selesai.
Baik, untuk dashboard akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini kita ada 5 fitur. Yang pertama ada dashboard, pesanan, menu stok, laporan dan keluar. Kita pencet dulu yang dashboard. Di sini ada pesanan masuk, nomor antrian, pesanan selesai dan menu habis. Di sini juga ada antrian aktif yang bisa diubah nanti sesuai penjualannya. Terus yang kedua ada di pesanan. Pesanan di sini ada pesanan masuk yaitu dimasak dan selesai. Nah di sini juga ada tulisan sedang masuk itu warna kuning, warna abu itu menunggu, dan warna hijau itu selesai. Juga bisa dipencet di sini. Oke, keluar. Selanjutnya ke menu dan stok. Di sini menu stok penjualan yang bisa di on off kan, dan ada menu yang tidak aktif juga di sini. Jadi penjual bisa mengatur on off-nya. Terus yang keempat ada di laporan. Ini ada laporan penjualan setiap harinya. Ini ada laporan keuangan penjualan dan ada menu terlaris di setiap harinya. Kalau pencet keluar nanti akan ke menu login.